Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, berita gembira. Barella alias si Google Man ini adalah pemain Itali termahal dalam sejarah bursa transfer. Gila men, tahu berapa harganya sekarang? Market value-nya Barella sekarang adalah 80 juta euro. Gila men. Padahal banyak sekali yang mengincar, ada Manchester City, Liverpool, Real Madrid, banyak sekali men. Tetapi dia tetap mempercayakan karirnya di Inter. Kita hanya menunggu dalam beberapa minggu ini, mungkin dalam minggu ini, atau paling telat minggu depan, Barella akan segera perpanjang kontrak, sahabat Bob. Dengan gaji 6,5 juta plus bonus. Gila men, ini jadi pemain Italia termahal. Dan juga gaji yang paling tinggi di Italia adalah si Barella untuk pemain-pemain Italia. Gelandang yang luar biasa. Selamat buat Barella dan ini gila-gila men. Bahkan Stuart Pearce ya, salah satu mantan pelatih Liga Inggris ya, dia bilang kalau saya di dalam timnas Inggris saya akan bawa Barella ke dalam timnas Inggris karena dia adalah pembeda dan juga sangat luar biasa. Jadi kita benar-benar bangga dengan Barella yang punya kesetiaan yang luar biasa dan terus pengen di Inter. Ini orang sanggup rendah hati dan dari musim ke musim sikapnya semakin dewasa dan bahkan sekarang dia adalah wakil kapten Lautaro Martinez. Gila men, bangga banget dengan pemain Inter. Salah satu adalah Barella. Kemarin juga kita bangga ya bagaimana ternyata Oktri mempercayakan kepada Opa Marotta, Antonello, begitu juga Javier Zanetti sebagai Vice President. Opa Marotta resmi menjadi Presiden Inter dan kepercayaan Oktri pasti akan dibayar oleh si Opa Marotta. Dario Bacin terus juga Ausilio akan melanjutkan apa yang telah dilakukan Opa Marotta. Walaupun Opa Marotta menjadi Presiden, kira-kira apa nih langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Opa Marotta setelah menjadi Presiden Inter ke-22. Ini adalah Presiden ke-22 di Inter dan sebelumnya adalah Steven Zhang, termuda, dan sekarang Opa Marotta menjadi presiden. Bangga sahabat Bob, bangga banget, gila guys. Ini benar-benar si Opa Marotta ini layak dan kemarin ada yang komen di video gua, kenapa nggak Javier Zanetti? Javier Zanetti bagus ya. Tetapi kalau kita bicara pengalaman dan proven terbukti bagaimana Opa Marotta benar-benar membuat Inter selama di Inter sudah 7 trofi dan kemungkinan dia juga bisa meniru apa yang dilakukan oleh Fiorentina Perez di Real Madrid. Semoga aja trofi-trofi semakin banyak datang ke Inter ya. Semoga semakin penuh itu trofi-trofi juara di Inter setelah Opa Marotta menjadi presiden Inter. Gila men, terus Opa Marotta juga berterima kasih kepada Oktri dan dia juga bangga dengan apa yang telah dilakukan Oktri dan keberlanjutan Inter ini dipastikan akan semakin bagus. Apa kira-kira gebrakan Opa Marotta setelah menjadi presiden? Kita akan bahas nanti di belakang, sahabat Bob. Pertama yang akan dilakukan oleh Opa Marotta kemarin juga pelatih Inter Simone Inzaghi. Keberlanjutan presiden klub baru itu penting dan saya senang dengan ke Opa Marotta menjadi presiden karena dia telah membuktikan diri dan saya selama di Inter dia banyak membantu dan memberikan hal-hal yang positif untuk Inter dan kita akan lihat dan yang jelas hari ini akan ada pertemuan Simone Inzaghi dengan manajemen untuk memperpanjang kontrak. Itu langkah pertama yang Opa lakukan untuk membuktikan bahwa Inter akan terus memberikan trofi-trofi dan kelanjutan yang lebih positif. Nah kemarin kita juga tahu bahwa Inzaghi tetap pengen Arnautovic ada di Inter karena dia benar-benar membantu di ruang ganti, kedewasaan dia dan kepemimpinan dia itu kita akui walaupun usia 35 tahun, musim ini dia juga lumayan memberikan assist, memberikan gol dan dia kebetulan banyak cedera. Jadi Inzaghi tetap, tapi Fiorentina mempertimbangkan untuk mendatangkan Arnautovic. Kalau Arnautovic mungkin dijanjikan jam bermain lebih banyak, kemungkinan dia bisa pindah. Apalagi memang sedikit lagi Palladino, pelatih Monza akan dibeli oleh Fiorentina.
karena si Italiano kemungkinan akan pindah ke Bologna ya. Jadi ini pergantian pelatih banyak sekali di Liga Italia, sahabat Bob. Nah, kalau misalnya Arnautovic akhirnya ke sana ya nggak apa-apa. Jadi akhirnya si Arnautovic memberi jalan untuk Gudmundsson supaya datang ke Inter. Selain Arnautovic juga si Carboni juga tetap diinginkan oleh Palladino sama Colpani ya, pemain Monza juga. Nah, kalau Carboni kita udah tahu harga yang ditetapkan Inter adalah sekitar 30 juta. Kalau misalnya Arnautovic dijual mungkin 5 juta, si Carboni 30 juta, berarti Inter udah mendapatkan 35 juta. Gila men, ya. Jadi kita berharap yang terbaik buat Arnautovic kalau akhirnya dia pergi. Nah, terus gebrakan Opa selain itu adalah operasi senyap yang kita baru dengar. Inter Milan sediakan bintang boloknya alias Ndoye. Ini pemain boloknya di sayap kanan yang siap menggantikan si Dumfries. Kenapa? Karena Aston Villa begitu serius untuk mendatangkan Dumfries. Karena sekarang lagi ada pertemuan antara agent Dumfries dengan Aston Villa dan kemungkinan kita akan lihat 30 juta kemungkinan dia akan dilepas ya. Tadi gua baca juga Biasin disayangkan sebenarnya kalau si Dumfries pergi karena dia sudah begitu kuat di Inter selama 3 tahun. Tapi kalau dia tidak mau perpanjang kontrak, Inter secara bisnis tidak mau kehilangan. Seperti Skriniar, sahabat Bob. Dan Ndoye ini bagus. Kemarin penampilan 32 penampilan di Bologna, 1 gol dan 2 assist. Pemain yang cepat, kuat, dan posturnya juga bagus. Ini adalah pemain Swiss. Kalau Inter bisa mendatangkan sekitar 20 sampai 25 juta, ini akan bagus. Kita lihat gebrakan Opa untuk mendatangkan Ndoye. Ini langkah-langkah yang dilakukan Opa. Terus juga kemungkinan di minggu atau minggu depan menyusul Barella dan si Lautaro Martinez perpanjang kontrak, sahabat Bob. Kita tunggu gebrakan Opa. Terus juga bintang Brazil masih di puncak daftar pilihan Inter ya. Ini juga tugasnya Opa Marotta bagaimana Ausilio dan Bacin untuk melunakkan si klubnya si Bento untuk menurunkan harga karena mereka meminta 20 juta dan ternyata sekarang sahabat Bob Liverpool, Atletico Madrid dan Milan ikut-ikutan mengejar yang namanya Bento. Akankah Inter mendapatkan Bento? Kita tunggu gebrakan Opa. Semoga aja Ndoye, gue suka Ndoye ini ya. Ndoye terus juga si Bento ini hadiah pertama Opa sebagai presiden Inter. Kita tunggu gebrakan berikutnya. Nah, kalau misalnya Opa juga pasti punya cadangan ya. Ini Inter juga mengincar kemarin ada Gregorio sudah pindah ke kemungkinan ke mana? Ke Juventus. Terus si Audero juga kemungkinan ke Como. Jadi Inter tidak akan mempermanenkan. Jadi Inter mengambil kemarin Josep Martinez dari Genoa rencananya. Tapi ada satu lagi sahabat Bob ini Maduka Okeye ya, ini pemain Udinese ini juga bagus sebenarnya pemain ini, tapi kalau dilihat dari penampilannya dia kan kemarin itu dia ini kan menggantikan kiper Silverstone ya, kipernya Udinese dan ini lumayan bagus. Tapi kita tunggulah apakah dia bisa didatangkan Inter atau Bento. Kalau gua sih berharap Bento ya, karena Bento ini masa depannya bagus, cerah dan apalagi Inter pernah punya pemain bagus kiper yaitu Julio Cesar. Di Milan juga ada dulu Dida ya kan. Jadi banyak kiper-kiper Brazil. Kita semoga aja Opa benar-benar mendatangkan Bento ya daripada Okoye. Walaupun Okoye ini bagus. Tapi kita tunggu sahabat Bob. Nah, selamat juga buat Buchanan ya. Kemarin mencetak gol pertama di Serie A. Pemain Kanada yang pertama bermain di Italia dan juga bermain di Inter. Dan juga pencetak gol pertama di Frosinone dan itu adalah gol terbaik di bulan Mei. Selamat buat Buchanan. Semoga nanti bisa gacor di Inter. Sekarang dia membela timnas Kanada untuk bermain di Copa America. Ini Salvini ya. Salvini ini Menteri Infrastruktur dan Transportasi ya. Matteo Salvini ya, dia berbicara sedikit tentang Marotta. Saya tidak berbicara sepak bola, tetapi bagi Inter mendatangkan Opa Marotta sebagai presiden adalah pukulan telak buat kami ya. Dan saya sebagai fans Milan menderita, kata dia. Yang benar sahabat Bob. Jadi tetangga-tetangga pasti berisik. Gila men, kalau si Opa Marotta menjadi presiden di Inter, bakal seperti apa nih Inter? Itu yang gue bilang tadi, bakal seperti Real Madrid dipegang Fiorentina Perez kan? Semoga aja sahabat Bob. Jadi
kita beruntung mendapatkan Opa Marotta sebagai presiden ya. Terus juga mantan pemain Inter, legenda Inter, Pagliuca ya, Gianluca Pagliuca, ini mantan kiper Inter. Dia bilang tentang Opa Marotta, pilihan terbaik, jaminan kesuksesan. Ini dia sahabat Bob. Kalau Opa Marotta sudah menjalankan suatu klub, itu udah garansi sahabat Bob. Bicara juara hanya tinggal mengenai masalah waktu, mengenai pengembangan tim dan bagaimana pengembangan bisnis, ini hanya tinggal menunggu waktu. Jadi selamat sekali lagi buat Opa Marotta. Jadi banyak sekali pujian-pujian buat Inter bisa menjadikan Opa Marotta sebagai presiden. Dan kemarin Antonello juga berbicara, terima kasih Okti sudah memberikan dia kepercayaan, terus melanjutkan apa yang telah dia kerjakan selama di Inter. Dan dia juga mengucapkan selamat kepada Opa Marotta, dan Opa Marotta kata dia layak sebagai presiden. Sudah 6 tahun di Inter dan mereka juga bekerja sama. Dan Antonello memuji seorang Opa Marotta. Terus juga kalau kita berbicara sedikit ya, yang namanya siapa, kemarin ada dari ESPN memilih striker terbaik, 30 striker terbaik di Eropa. Dan di sini Lautaro Martinez masuk ke peringkat 12 ya, mengalahkan Vlahovic yang kemarin striker terbaik, Leo lah, siapalah, dia yang terbaik. Jadi 12 terbaik di Eropa adalah Lautaro Martinez. Kalau kita berbicara gelandang terbaik kita yaitu tadi Nicolo Barella di posisi 13 di 30 besar. Terus si Hakan di posisi 20, sahabat Bob. Ternyata Bellingham tidak di peringkat 1 ya. Nah, terus kalau untuk back, ya gila men. Ini Di Marco 10 besar back terbaik di Eropa ya menurut ESPN, dan Bastoni di peringkat 11. Gila men, benar-benar luar biasa ya, pemain-pemain Inter berkontribusi dan akhirnya mereka mendapatkan hikmah menjadi pilihan terbaik di Eropa. Terus juga kemarin si Spalletti juga berbicara tentang si Barella ya. Jadi nggak usah khawatir, kemarin kan Italia main tuh 0-0 melawan timnasnya Hakan ya. 0-0, dan Hakan juga mendoakan yang terbaik buat Barella, semoga tidak cedera. Ya, memang dia tidak cedera, hanya kelelahan aja. Kamu nanti juga akan dibawa oleh Spalletti. Dan Hakan juga mengucapkan selamat buat Opa Marotta menjadi presiden, dan dia adalah orang yang luar biasa untuk Inter dan buat kami. Gila men, nih si Opa Marotta nih pujian-pujian aja ya. Memang langkah dia yang dia kerjakan ini memang luar biasa men. Ini orang menurut gua di atas jenius nih. Luar biasa ya. Jadi semoga aja benar-benar Inter bisa semakin bagus dengan menjadi presidennya. Dari musim semi ke pasar, tantangan besar Opa sebagai presiden ya. Tantangan Opa Marotta yaitu ya bursa transfer, terus bagaimana pemain yang didatangkan, pemain yang dikeluarkan, dan juga bicara yang namanya stadion baru, pasti ini akan dibicarakan oleh Oktri. Apalagi dua pilihan nih, Oktri Rosano atau San Siro. Nah, ternyata Oktri akan memulai mana yang paling lebih dulu yang bisa dipakai. Kalau San Siro ya San Siro, kalau enggak ya Rosano. Kita lihat aja apa gebrakan-gebrakan Opa di dalam dia sebagai presiden. Gila men, gila ya. Nah, kemarin selamat buat Conte yang mau menurunkan gajinya ya, hanya 6,5 juta digaji oleh Napoli, yang biasanya mintanya 10 juta ya, kayak Mourinho aja ke Fenerbahce digaji 10 juta ya guys ya. Conte menurunkan gajinya dan dia akhirnya resmi menjadi pelatih Napoli. Dan setelah menjadi pelatih Napoli, dia meminta yang namanya Lukaku. Dan ternyata AC Milan juga pengen meniru kesuksesan Inter. Pertama apa? Cardinal, pemiliknya AC Milan, akan mengambil Paramount sebagai sponsor ya. Paramount Inter cuma dibayar sekitar 12 juta. Sekarang Inter mendapatkan Betson 30 juta. Ya udah Paramount. Ambil deh. Jadi Paramount sekarang kemungkinan pindah ke AC Milan. Dan ternyata AC Milan juga mengagumi yang namanya Lukaku. Jadi akan terjadi tarik-menarik nih. AC Milan dengan Napoli akan mengambil Lukaku. Ya kalau kita ya nggak pusing lah. Lukaku mau kemana, kalau dia tetap ada di Italia. Setiap lawan Inter dia harus tetap mandul dan tidak memberikan kontribusi ya. Barusan juga gue baca ternyata Lukaku sudah membantah ya. Gua hanya pengen ke Anderlecht. Ya, dia pengen ke klub lama dia di Belgia. Ya, kita lihat aja lah sahabat Bob. Yang jelas siapa-siapa aja bursa transfer nih pasti akan menarik. Karena bursa transfer musim panas nih kan dibuka selama 2 bulan ya.
akan ada Piala Eropa dan Copa America. Jadi kita tunggu siapa yang akan didapatkan Inter untuk musim depan. Nah, menarik sahabat Bob, kemarin Inter mengambil alih, bukan Inter, Oktri mengambil alih dari Suning untuk Inter. Ternyata Standard and Poor konfirmasi kepemilikan modal Oktri di Inter Milan tidak berdampak kepada obligasi Intermedia.co. Gila men, jadi aman ya. Jadi nggak ada berpengaruh, tidak berdampak. Jadi kita berharap Oktri benar-benar bisa mengembangkan Inter ya. Pergolakan di kalangan petinggi telah menimbulkan satu atau dua pertanyaan mengenai dampak lebih luas terhadap Inter secara finansial dan tingkat korporasi, termasuk situasi utang. Inter memiliki utang kotor yang signifikan. Mereka saat ini memiliki obligasi 415 juta yang jatuh tempo pada 2027. Namun seperti dijelaskan oleh lembaga pemeringkat Standard & Poor, obligasi tersebut tidak ada hubungan dengan utang Suning kepada Oktri. Karena itu peringkat obligasi tersebut tidak dipengaruhi oleh kegagalan Suning membayar kembali Oktri. Jadi aman ya. Jadi intinya berdasarkan analisis SNB, peringkat obligasi Inter tetap stabil di B. B ini masih bagus, memang paling bagus itu adalah A, B itu cukup bagus. Jadi gila men, ya kita tunggu gebrakan-gebrakan Inter ya. Terus sahabat Bob, ternyata selain Barella menjadi pemain termahal di Italia ya, di bursa transfer sekarang, ternyata bukan hanya Barella. Nilai pasar 4 pemain Inter lainnya naik dan turun plus 5 ya. Siapa aja yang naik ya? Kita lihat Marcus Thuram ya, kemarin market value-nya naik sekarang menjadi 65 juta sahabat Bob, harusnya 60 juta. Nah, terus juga si David Pratesi juga naik ke 35 juta, Carlos Augusto 22 juta, Jan Bisek menjadi 16 juta ya. Terus si Christian Aslani juga naik 18 juta sahabat Bob. Gila men, jadi pemain-pemain Inter nih harganya makin melambung ya. Jangan dijual ya guys, yang bakal dijual hanya Dumfries kayaknya. Ya, kita tunggu sahabat Bob bagaimana gebrakan-gebrakan Inter, dan ternyata dari Lautaro hingga Morata hanya ada kabar baik ya. Lautaro sudah mau menurunkan permintaan gaji dari agennya. Ini hanya kemungkinan sebelum Copa America atau setelah Copa America dia akan perpanjangkan kontrak. Barella menunggu waktu. Opa Morata sudah menjadi presiden dan kita tunggu gebrakan-gebrakan Opa. Dan juga selamat buat si yang namanya si Carboni. Pemain muda Inter Valentin Carboni masuk dalam daftar 100 pemain kandidat peraih Golden Boy Award 2024. Gila men, ini memang bagus ya Carboni ini, tapi sayang ya dijual. Tapi kalau memang tidak bisa dimasukin ke timnya Inzaghi susah juga. Tapi nggak apa-apa sahabat Bob. Kita lihat nanti, kita tunggu gebrakan-gebrakan Opa, apa yang akan dia lakukan, apakah Bento dan Endoyo akan datang. Dan satu lagi sahabat Bob, pesan Inzaghi kemarin bahwa dia hanya mau Bung Miorno. Ini tugas Opa Morata, Ausilio dan Bacin, segera datangkan Bung Miorno. Permintaan dia Bung Miorno, Gudmundsson, dan Bento. Akankah 3 orang ini akan datang? Dan pengganti yang namanya Dumfries, itu gua bilang tadi adalah Endoye. Kita tunggu sahabat Bob, apakah Inter akan bisa mendapatkan pemain-pemain ini. Dan juga tadi gua baca bahwa Inter difavoritkan mempertahankan gelar Serie A untuk musim depan. Semoga aja sahabat Bob, gelar Serie A bisa dipertahankan, dan di Piala Dunia antar klub Inter juga bisa berbicara banyak, bahkan bisa juara. Kalau untuk Liga Champion ini benar-benar kita berharap dengan Opa Morata menjadi presiden dan dukungan penuh dari Oktri, harusnya Inter bisa memenangkan Liga Champion musim depan. Apalagi Lautaro Martinez dalam klausulnya dia akan mendapatkan bonus yang sangat gede kalau Inter memenangkan Liga Champion. Jadi semua pemain berlomba-lomba untuk bisa memenangkan Liga Champion di musim depan. Tetap membumi sahabat Bob, rendah hati, karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye.